Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti kita ketahui bersama bahwa Man1 Bojonegoro telah berhasil mencetak banyak sekali siswa yang berprestasi, mulai dari bidang akademik maupun non-akademik. Tentu dengan tercetaknya siswa-siswa yang berprestasi tersebut, di belakang layar ada guru-guru berprestasi pula. Telah hadir bersama saya salah satu guru berprestasi di tahun 2023, yaitu Ibu Thea Widiatari. Assalamualaikum Bu Thea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nima. Kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, walaupun agak bagaimana? Serak-serak basah. Sepertinya ini dari cuaca sepertinya ya Bu ya. Banyak sekali saya lihat itu juga yang mengeluhnya itu batuk, pilek kayak gitu. Cuaca mempengaruhi sebenarnya Bu ya. Tapi Bu Thea terlihat tetap sehat ini sepertinya. Alhamdulillah. Dan bahagia tentunya, itu kunci Bu ya. Ya. Bu Thea, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Man1 Bojonegoro itu telah mencetak banyak sekali siswa berprestasi. Dan Bu Thea ini adalah salah satu aktor di belakang layarnya. Dan juga kemarin juga Bu Thea ini tidak hanya menciptakan siswa-siswa berprestasi, tapi Bu Thea juga salah satu guru berprestasi di Man1 Bojonegoro. Alhamdulillah. Sebelum saya menanyakan prestasi apa sih yang sudah diraih oleh Bu Thea, saya pengen tahu dong Bu Thea, background dari Bu Thea. Masuk di Man1 Bojonegoro ini tahun berapa? Terus mungkin perjalanannya hingga bisa di Man1 Bojonegoro. Alhamdulillah saya mulai mengajar di Man1 Bojonegoro itu sejak tahun 2007 di bulan Juli kalau tidak salah ya. Jadi mungkin sudah kurang lebih 15 tahun lebih ya kalau sampai sekarang. 15 tahun ya. Di Man1 Bojonegoro. Ya, betul. Wow, luar biasa. Itu langsung jadi guru geografi atau sebelumnya? Ya, langsung jadi guru geografi. Langsung geografi ya. Selama kurang lebih 17 tahun Bu. Ya, jadi dari tahun 2007 sampai 2023 ya. Di Man1 Bojonegoro. Ya, betul. Mencetak siswa-siswa berprestasi sangat banyak sekali. Alhamdulillah mengalir saja Mbak. Mengalir saja ya. Dari tahun 2007 ke tahun 2023, 17 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat ya Bu ya. Dalam perjalanannya ada nggak sih Bu mungkin lika-liku dari mungkin perjalanan nggak ada yang lurus ya Bu ya. Pasti kalau jalan aja ada yang belok, berkelok dan lain. Ada nggak sih Bu di waktu 17 tahun itu waktu yang berkesan di Man1 Bojonegoro? Dulu awal-awal mungkin perubahan dari siswanya atau mungkin dari sarana dan prasarananya, ada nggak sih Bu? Mungkin kalau bagi saya pribadi ya, karena awalnya kan tadinya saya di geografinya geografi umum, kemudian saya ngambil juga di akta 4. Nah, jadi mungkin saya lulus sudah tahun 1991, kemudian baru bergabung di Man1 tahun 2007. Itu ada jenjang atau rentang waktu yang cukup lama, sehingga waktu itu saya terus terang nggak pede ya, apakah saya masih menguasai materi ya. Tapi karena di Man1 itu waktu itu ada kekurangan guru khususnya untuk geografi, jadi saya mau tidak mau ya mendedikasikan diri untuk bergabung di Man1 ya. Jadi rentang waktu yang lama itu membuat saya agak tidak pede itu tadi Pak. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan lingkungan Bapak Ibu guru yang support, yang mendukung, jadinya ya alhamdulillah kemudian sampai hingga titik ini. Gini nih Bu, tadi sudah selama 17 tahun Bu Thea ada di sini, tahun 2007 sampai tahun 2023. Tentunya itu bukan waktu yang sangat singkat, itu adalah waktu yang sangat lama. Bagaimana Bu? Di 17 tahun itu Bu Thea juga sudah mengantarkan banyak sekali siswa berprestasi. Bagaimana sih Bu untuk menumbuhkan minat siswa tersebut? Minat ya, kalau minat itu mungkin dalam pembelajaran di kelas juga guru harus variatif ya, memberikan materi, jadi supaya anak-anak tidak boring. Nah itu mungkin salah satu cara untuk menumbuhkan minat. Jadi yang utama tadi bekal dari siswa supaya bagaimana dia
bisa berprestasi, minat ya, harus minatnya punya dulu. passion terhadap pelajaran tersebut. Itu yang ha. pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa juga perlu dicontohkan dari gurunya. Ya, Dari gurunya, jadi oke. bagaimana mungkin kita misalnya menyuruh anak, kamu harus berprestasi, kamu harus berprestasi. Tapi kalau gurunya tidak berprestasi bagaimana? Ya, Oke. jadi salah satunya dengan cara saya juga mengajak bareng-bareng dengan anak, karena kebetulan sejak di mungkin lebih ke 2 atau 3 tahun belakangan ini sejak pandemi ya khususnya. Nah, itu kan banyak sekali event-event yang diadakan secara online. Oke. Nah, jadi itulah yang kemudian saya tularkan ke anak-anak. Jadi saya juga memberi contoh ke anak-anak. Saya mengikuti berbagai event lomba khususnya kategori guru, supaya saya tidak ibaratnya tidak malu kalau nyuruh anak-anak berprestasi, tapi saya sendiri nol besar. Nah, jadi saya juga membekali diri supaya saya juga bagaimana saya bisa memotivasi anak dengan cara saya memberikan contoh itu tadi. Jadi selama pandemi itu dengan berkurangnya jam tatap muka, waktunya kemudian saya pakai untuk mengikuti berbagai event lomba yang diadakan secara online. Dan alhamdulillah mungkin sampai saat ini kurang lebih ada 50-an penghargaan yang saya terima online, tapi online. Kemarin juga ini mumpung pembahasannya tentang prestasi dari Bu Tea. Saya juga penasaran ini. Baru saja kemarin ini di tahun 2023 selain 50 prestasi yang tadi, yang baru saja yang masih hangat ini Bu ya. Di tahun 2023 ini Bu Tea berhasil menjadi guru berprestasi di tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih. Dari awal tadi saya lupa belum mengucapkan selamat. Selamat atas diberikannya prestasi kepada Bu Tea sebagai siswa sebagai guru berprestasi Bu ya. Untuk di tahun 2023 diberikan prestasi oleh madrasah. Sebenarnya nggak nyangka ya Bu ya awalnya. Terus gimana Bu? Waktu diberikan pengumuman bahwa sebagai guru berprestasi Ibu Tea Widiartari, gimana Bu perasaannya? Terus terang sebenarnya agak malu juga ya Mbak, karena sebenarnya saya yakin pasti banyak guru-guru yang lain yang sebenarnya lebih berprestasi dibanding saya. Jadi sebenarnya mungkin prestasi yang dilihat oleh madrasah itu mungkin selain membimbing anak-anak berprestasi juga, prestasi saya itu kan sebenarnya hanya dalam mengerjakan soal-soal saja yang berkaitan dengan geografi. Jadi 50 penghargaan yang saya terima itu lebih kepada pengerjaan soal-soal yang terkait dengan materi geografi gitu. Jadi mungkin kalau definisi berprestasi secara luas, ya itu tadi, makanya saya merasa agak malu karena sebenarnya yang lebih berprestasi itu lebih banyak pasti di Man 1 Bojonegoro. Tapi sepertinya kalau menurut saya madrasah sudah tepat ini memilih Bu Tea sebagai guru yang berprestasi. Karena selain mencetak siswa yang berprestasi, tapi Bu Tea juga tidak hanya mahir dalam bidang pendidikannya saja, di bidang geografi saja, maksudnya di bidang mata pelajarannya juga, tapi di bidang seperti kompetensi di kompetisi dan yang lainnya. Bu Tea kan juga pernah ini Bu ya, untuk mengikuti di MGMP dan juga untuk menulis naskah dan lain sebagainya juga mengikuti ya dulunya. Nah, berarti kan tidak hanya di bidang mapel geografi saja, tapi di dalamnya sudah ada. Jadi tidak hanya ngobrai siswa untuk menjadi berprestasi, tapi juga memberi contoh kepada siswa untuk menjadi guru berprestasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diraihnya guru berprestasi di tahun 2023. Terus kemudian ini Bu Tea, harapan Bu Tea sebagai guru berprestasi sekarang, harapannya ke depannya seperti apa? Untuk saya atau untuk Bu Tea dulu. Mungkin kalau untuk saya ya tidak berhenti berprestasi. Jadi selama ada waktu, selama ada kesempatan, selama ada penawaran ya kenapa tidak ya. Kenapa jadi, tidak? Ya, jadi ibaratnya mengasah otak lah, apalagi saya maksudnya sudah termasuk Lolita ya, lolos 50 tahun. Lolita, singkatan baru ini. Lolita. Oke, baik.
Kalau misalnya mungkin harus belajar secara membaca sendiri itu mungkin sudah agak males ya jadinya. Bagaimana caranya supaya terus belajar? Nah itu tadi mungkin dengan mengikuti berbagai event itu saya rasa sebagai sarana belajar yang mungkin tidak terlalu membebani khususnya untuk saya. Jadi melalui soal-soal yang saya kerjakan ya saya anggap itu sudah bagian dari belajar. Ya. Untuk menumbuhkan semangat itu, bagaimana Bu? Apa yang Ibu Tea tularkan kepada anak-anak? Menumbuhkan semangat sampai yang dikatakan Bu Tea bahwa Bu Tea sekarang sudah menginjak usia lolita, lolos 50 tahun. Seperti. Untuk menumbuhkan jiwa semangat untuk tetap berprestasi itu gimana sih Bu? Mungkin sebenarnya lebih kepada iseng-iseng berhadiah ya Mbak. Iseng-iseng berhadiah. Jadi maksudnya kita misalnya ikut event apapun nggak perlu menargetkan kita harus dapat nomor 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Jadi anggap saja ini sebagai satu pengalaman, bolehlah iseng-iseng boleh ya. Jadi anggap saja ini sebagai iseng saja, kalau nanti pada akhirnya membuahkan prestasi ya itu bonus saja. Ya, jadi supaya anak-anak juga tidak terbebani, saya juga tidak terbebani. Jadi ya asal ikut saja ya. Jadi nanti alhamdulillah kalau dapat nomor, kalau enggak ya coba lagi dan coba lagi. Ya. Tentunya dengan iseng itu tapi juga diniati dalam hati untuk tetap serius untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu ya Bu. Tujuannya untuk belajar itu. Tujuannya untuk belajar. Baik Bu Tea. Apa ya Bu Tea? Harapan terbesar untuk Man 1 Bojonegoro sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa Bu Tea beberapa hari belakang tentunya sudah dinobatkan sebagai alhamdulillah mendapatkan rezeki sebagai aparatur sipil negara tentunya. Dan ditugaskan di Man 1 Tuban. Ini bagaimana harapan Man 1 Bojonegoro ke depannya? Tentu saja tetap berharap Man 1 Bojonegoro sukses. Ya, karena saya rasa sebelum saya bergabung di sini pun Man 1 Bojonegoro sudah luar biasa ya. Jadi semoga prestasinya semakin meningkat, baik guru-gurunya maupun siswa-siswanya ya. Kemudian termasuk juga dengan sarana prasarana yang dimiliki, saya melihat kemajuannya luar biasa. Jadi saya yakin kedepannya pasti akan lebih sukses untuk Man 1 Bojonegoro. Sukses untuk Man 1 Bojonegoro. Terakhir Bu Tea, kesan dan juga pesan untuk Sobat Mansaro, silakan. Untuk Sobat Mansaro khususnya anak-anakku ya, mungkin prestasi ya, teruslah berprestasi. Jadi jangan patah semangat. Misalnya hari ini belum berhasil, coba lagi dan coba lagi. Saya rasa ini bisa menjadi apa ya, kalau kita sudah mengikuti satu event atau lomba, pasti ini akan menjadi satu kecanduan dalam tanda kutip yang konotasinya positif ya. Jadi kalau kita sudah mengikuti satu lomba, apalagi kalau kemudian kita mendapatkan prestasi di event tersebut, pasti akan menumbuhkan rasa kecanduan itu tadi untuk ikut lomba lagi dan lomba lagi. Jadi tetap berprestasi, semangat. Tetap berprestasi dan juga semangat. Bu Tea, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Mansaro. Saya tunggu kehadirannya lagi di podcast Mansaro. Semoga ada kesempatan untuk kembali lagi di Man 1 Bojonegoro. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan salah satu guru berprestasi dari Man 1 Bojonegoro di tahun 2023. Saya Azimatun Nimah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi